Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah teknik optik. Selama 3 minggu ke depan saya tidak bisa hadir secara langsung. Sebagai gantinya saya akan memberikan kuliah secara online, baik melalui video seperti ini ataupun melalui media lainnya seperti Share ITS dan lain-lain. Sebelum saya masuk ke materi kuliah, saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, materi dan slide saya upload di Share ITS, jadi Anda harus punya akun di Share ITS dan login ke Share ITS untuk mengerjakan tugas dan download materi. Anda bisa login di share.its.id, kemudian Anda masukkan username dan password Anda, kemudian Anda cari mata kuliah TF 14136 Teknik Optik B yang berada di program Strata 1 Teknik Fisika pada jurusan Teknik Fisika ITS. Jadi Anda masuk melalui mata kuliah, kemudian FTI, kemudian Teknik Fisika, kemudian baru ke program Strata 1 Teknik Fisika, kemudian ini nama mata kuliahnya. Kemudian Anda enroll mata kuliah ini, enrollment key-nya adalah Bagus Trisatmaja 2016. Jadi untuk enroll mendaftar mata kuliahnya Anda perlu enrollment key, dan enrollment key-nya adalah ini, Bagus Trisatmaja 2016. Nama lengkap saya plus 2016. Kemudian Anda bisa masuk, kemudian Anda baru bisa download materi-materi kuliah seperti itu. Kemudian satu lagi, untuk komputasi saya akan menggunakan Octave versi free dari MATLAB. Anda bisa download di www.octave.org. Nanti dia ngelink ke sini. Anda bisa download untuk Windows, Anda bisa download di sini. Exe-nya 403, saya pakai 402, atau untuk versi yang lain Anda bisa download di bagian download ini. Bahasa Octave ini sangat persis, 99% mirip dengan MATLAB. Jadi kalau Anda terbiasa dengan MATLAB tidak ada masalah. Jadi ini nanti untuk tugas sebagian besar akan menggunakan Octave, kemudian selain paper dan soal-soal perhitungan. Baik, saya kembali ke materi mata kuliah. Jadi materi pertama adalah meteorologi dan pengukuran optik. Ada 4 materi pada bab ini. Yang pertama meteorologi optik, pengertiannya, definisinya, kemudian contoh-contohnya, kemudian pengembangan sistem pengukuran optik di ITS di kampus kita, terutama pada kita berfokus pada sensor serot optik. Kemudian materi ketiga adalah standar pengukuran optik, ada ISO, ada IEC dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah tren meteorologi optik, sebagai sejauh mana perkembangan teknologi optik dan di mana posisi kita, seperti itu. Baik, saya masuk ke meteorologi optik. Sebelumnya saya akan mensitasi sebuah pernyataan dari Rod Kelvin, seorang saintis yang hidup pada tahun 1824 sampai 1907. Beliau mengatakan, when you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. But when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of major and unsatisfactory kind. Jadi intinya, kalau Anda punya pengetahuan dan Anda mampu menuliskan pengetahuan tersebut dalam angka, maka Anda memahami pengetahuan tersebut. Sebaliknya, jika Anda tidak mampu menuliskan pengetahuan Anda dalam angka, maka Anda tidak tahu apa-apa. Anda hanya tahu sedikit sekali. Contohnya, saya bertanya, berapa suhu sekarang, suhu ruangan ini? Ada yang menjawab rendah. Maka rendah, kata-kata rendah itu, rendah tersebut harus bisa direpresentasikan dalam angka. Misalnya suhu rendah berapa? 20 derajat. Kemudian ada yang lagi, suhunya sedang, Pak. Sedang itu berapa? 24 sampai 26 misalnya. Suhunya panas, Pak, sekarang. Panas itu berapa? 27 atau 28 sampai 30, misalnya 35 derajat. Nah, kalau Anda bisa merepresentasikan, menuliskan pengetahuan Anda dalam angka, maka Anda disebut tahu, Anda paham. Tapi kalau Anda tidak bisa menuliskannya dalam bentuk angka, Anda tidak tahu. Seperti itu katanya Lord Kelvin, seorang saintis yang hidup pada tahun 1824 sampai 1907. Jadi meteorologi optik, kembali ke pengetahuan. Jadi Anda harus bisa mendefinisikan definisi ini baik secara tulisan maupun secara angka. Definisi dari meteorologi optik adalah sains dan teknologi pengukuran menggunakan cahaya. Jadi semua sains, semua teknik, semua pengukuran yang berbasiskan cahaya itu disebut dengan meteorologi optik. Meteorologi itu pengukuran, optik itu ilmu tentang cahaya. Contohnya pengukuran jarak menggunakan laser, contohnya laser distenmeter, di lab akustik punya, di lab fotonika juga punya. Kemudian pengukuran suhu berdasarkan emisi panas menggunakan sensor infrared. Kalau saya bisa sebut merek, namanya FLIR, produsen asal Hong Kong.
Kalau kita bisa menggunakan alat tersebut, termografi atau thermal imaging, kita cukup menembakkan pada objek yang diukur, misalnya boiler, kita sudah bisa tahu suhunya. Nah, itu dinamakan alat yang berbasis optik atau disebut metrologi optik. Kemudian contoh lain pengukuran daya optis menggunakan fotodiode ataupun power meter. Jadi kita mengukur daya elektrik suatu penghantar misalnya dengan sensor optik. Sistem tersebut dinamakan sistem metrologi optik. Itu adalah definisi dan contoh dari metrologi optik. Jadi saya rasa Anda cukup paham sekarang dengan apa itu metrologi optik. Metrologi pengukuran optik cahaya, pengukuran berbasis cahaya. Kemudian mengapa diperlukan metrologi optik? Penguasaan dan pemanfaatan cahaya sangat berkembang dan pesat. Oleh karena itu, DUS, ini kata-kata lama, metrologi dalam berbagai teknologi dan aplikasi, contohnya industri manufaktur, telekomunikasi, medis, dapat meningkatkan taraf hidup kehidupan manusia yang lebih baik. Jadi intinya dengan metrologi optik kita ingin meningkatkan taraf hidup orang atau manusia. Contohnya dengan lampu ya, dulu kita pakai lampu bulb, sekarang pakai LED, pakai neon, awalnya kemudian pakai LED. Apa hasilnya? Dengan LED kita bisa save energi, kita bisa low maintenance dan lain sebagainya. Contohnya kita pakai laser untuk memotong, untuk pengobatan medical, untuk telekomunikasi, untuk komputasi, mouse ini untuk CD ya, untuk penyimpanan data dan lain sebagainya. Kamera misalnya di sini dengan teknologi yang berbasis optik kita bisa meningkatkan taraf hidup manusia jauh daripada menggunakan teknologi yang lain. Klaimnya seperti itu. Mengapa kita perlu metrologi optik, pengukuran berbasis optik? Kemudian konsepnya bagaimana? Jadi ada 4 bagan atau lingkaran. Kalau kita ingin menguasai metrologi optik, kembali ke ilmu optik sebagai cahaya, maka yang pertama kita harus menguasai optika geometri. Kita harus tahu difraksi, interferensi, dan lain-lain, pemantulan, refleksi, kemudian penghamburan, scattering, dan lain sebagainya. Itu adalah dasarnya. Kemudian optika gelombang, gelombang dapat bersuperposisi dan lain-lain. Kita perlukan untuk mengembangkan ilmu optika geometri yang sudah kita pahami dasarnya. Kemudian ke level selanjutnya elektromagnetik optik, jadi interaksi antara optik dengan medan listrik dan medan magnet. Kemudian yang terakhir adalah kuantum optik ya, mungkin sebagai contohnya kita menggunakan cahaya sebagai partikel maupun gelombang untuk sebagai alat ukur fenomena kehidupan. Jadi kalau kita bisa menguasai 4 konsep ini, maka kita bisa membuat sebuah sistem atau device metrologi optik yang sangat canggih. Mungkin paling nggak kita bisa menguasai 2 ini saja, optika geometri dan optika gelombang. Optika geometri berkenaan dengan ruang dan waktu, panjang lebar, kemudian kita menguasai optika gelombang, sifat-sifat cahaya sebagai gelombang. Dengan 2 ini saja kita sudah bisa membuat device atau alat ukur optik yang presisi dan akurat. Apalagi kita bisa menguasai keempat hal ini, kita bisa membuat sebuah instrumen atau device optik yang cukup canggih. Jadi ini adalah hakikat cahaya dalam iptek, dapat dijelaskan melalui beberapa konsep. 4 konsep utama ini yang kita gunakan dalam mengembangkan suatu device metrologi optik. Kemudian konsep desain untuk membangun sebuah metrologi optik. Kalau tadi hakikatnya itu konsep dasarnya ada 4, kemudian komponennya sekarang ada 4 juga. Yang pertama fisika optik, kita pelajari tentang interaksi cahaya dengan objek seperti pada optika geometri, ada difraksi, interferensi, dan lain sebagainya. Kemudian ada desain optik berkenaan dengan komponen antar komponen optika, metode optik, komponen filter, lensa, dan lain sebagainya. Kemudian sumber cahaya, laser, LED ataupun sumber cahaya yang lain. Kemudian fotodetektor sebagai receivernya. Jadi di sini ada sumber, ada source, ada receiver, kemudian ada desain optik sistemnya, komponennya, kemudian ada fenomena yang kita gunakan, fisika optik. Jadi dengan 4 komponen ini kita bisa membuat suatu sistem metrologi optik. Kemudian contoh sederhananya seperti ini, sistem metrologi optik untuk inspeksi kualitas permukaan objek. Jadi kita ingin mengetahui kualitas suatu objek, apakah dia halus, kasar, agak kasar, sangat kasar, dengan teknik
berbasis metrologi optik. Jadi di sini kita menggunakan sumber cahaya, contohnya LED. Kemudian di sini ada objek yang mau kita ukur, kemudian kita deteksi, kita tangkap dengan CCD kamera, kemudian terhubung ke TV monitor dan terhubung ke PC untuk menganalisanya secara real time maupun secara offline. Hasilnya ditunjukkan oleh gambar seperti ini. Jadi ini contohnya gambar besarnya ya. Ini dari 0 sampai 35 mm gambar yang ditangkap. Kemudian ini juga posisi gambarnya X-nya juga 0 sampai 35. Kalau kita ambil satu titik saja di sini, maka kita akan ketahuan R-nya dia tidak bersatuan, fungsi kekasarannya sebagai fungsi panjang gelombang. Di sini akan tampak pada panjang gelombang 460 dia mempunyai R sekitar 0,39 atau 38. Jadi dengan menggunakan cahaya 460 kita bisa mendapatkan mengetahui kualitas permukaan suatu objek dengan sistem seperti ini. Jadi ada source, ada detektor, ada sistemnya, ada desain optiknya, kemudian ada fenomena optik, fenomena fisika yang kita gunakan. Misalnya di sini pantulan ya, pantulan dari LED ke CCD yang ditangkap oleh kamera seperti itu. Kemudian contoh yang lain untuk displacement measurement, ada dua contoh. Misalnya di sini ada Michelson interferometer yang bekerjanya dengan prinsip grating ya di sini. Jadi di sini ada sumber cahaya lambda yang dengan lambda tertentu kemudian ditembakkan ke objek yang mau kita ukur displacementnya melalui beam splitter. Kemudian di sini ada sistem Michelson interferometer, kemudian di sini ya ada pantulannya, kemudian ditangkap oleh screen. Nah dari screen ini kita tahu berapa displacement benda ini, W ini, gerakannya berapa. Ini dengan prinsip Michelson interferometer. Dengan prinsip yang lain, contohnya fiber optic displacement transducer, kita bisa membuat sistem dengan tujuan yang serupa tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya di sini kita menggunakan lampu biasa sebagai sumber cahayanya, kemudian kita masukkan ke serat optik, lampu tersebut kita tembakkan serat optik tadi mengenai objek di sini, kemudian dipantulkan kembali, ditangkap oleh detektor berupa fotodetektor. Dari sistem ini kita juga bisa mengukur displacement jarak dari, misalnya ini ya, kalau ini displacement dari objek ke sensor berapa jaraknya. Misalnya untuk aplikasi laser distance meter ya. Jadi berapa jaraknya di sini kita bisa tahu dengan sistem seperti ini. Kemudian kita analisa resolusinya berapa, dia peaknya pada D berapa, tegangannya berapa. Misalnya pada D sekian, tegangannya sekian. Tegangan ada tadi kita konversi ke jarak, misalnya dalam mikrometer atau dalam meter atau dalam sentimeter seperti itu. Jadi ini aplikasinya untuk aplikasi metrologi optik untuk displacement measurement, untuk pengukuran displacement. Contoh lainnya untuk monitoring jembatan, sebagaimana kita tahu jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Madura, jembatan Suramadu. Kalau yang belum pernah ke sana bisa ke sana, dekat ya dari sini, dari Surabaya. Panjangnya 5.000 meter. Pertama kali dibuka pada 10 Juni 2009, berlokasi di Surabaya. Jembatan ini dimonitor dengan teknologi berbasis serat optik, khususnya FBG, fiber break grating, untuk memonitor suhu dan strain ya, bukan strain, suhunya berapa, strainnya berapa, dari struktur steel maupun struktur concentrate ya. Jadi baik besi maupun beton pada jembatan Suramadu dimonitor dengan peralatan berbasis fiber optik FBG. Jadi kita bisa tahu suhunya berapa, suhu pada beton berapa, pada besinya berapa, sehingga kalau ada keretakan misalnya suhu sangat panas, kita bisa monitor sehingga bisa kita cegah apabila akan ada terjadi kecelakaan, misalnya patah, besinya patah atau betonnya retak, kita bisa evakuasi sedini mungkin dengan informasi monitoring ini. Ini adalah contoh aplikasi penggunaan teknologi berbasis serat optik untuk monitoring suhu dan strain, khususnya misalnya pada jembatan Suramadu di Surabaya dan Madura, maupun Surabaya dan Madura. Contoh lainnya seperti ini, fiber optik berbasis FBG, sistem pengukuran strain suhu menggunakan sensor FBG, misalnya yang ada pada jembatan Suramadu tadi ini ya. Jadi konsepnya seperti ini, broadband source sebagai sumbernya ya, misalnya lampu ya, ada sumber cahaya, kemudian dia masuk ke serat optik berbasis FBG, kemudian serat optik tersebut menyensing dengan cahaya panjang lambda tertentu, dia menyensing strain maupun suhu tergantung apa yang diukur ya. Misalnya di sini strain ya, pada ini waktu pengukurannya di sini ada strainnya, sumbuyinya mikrometer ini atau
strain, micro strain. Jadi kalau ketika dia ada data yang sangat tinggi, langsung bisa kita stop. Misalnya jembatannya kita inspeksi apakah ada kerusakan atau kecacatan di situ. Begitu pula dengan misalnya kalau untuk suhu, misalnya ada suhu tinggi, fiber optik ini bisa mendeteksi sehingga kita bisa langsung cek apakah ada suatu kerusakan di jembatan tersebut. Dengan teknik ini kita bisa jauh menghemat biaya daripada kita menggunakan pengukuran dengan sensor yang lain, selain kelebihan-kelebihan lainnya yang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, itu tadi metrologi optik dasarnya, kemudian dan contohnya. Kemudian kita masuk pada pengembangan sistem pengukuran optik di ITS, khususnya lagi di jurusan kita teknik fisika. Kita banyak bergerak pada pengukuran berbasis serat optik. Kalau kita perkecil lagi dari optik, kita berbasis serat optik yang banyak dilakukan di jurusan kita, di grupnya lab fotonik, maupun di jurusan-jurusan yang lain, misalnya di fisika ya. Di sana juga dilakukan riset secara mendalam tentang optik, tapi mungkin untuk bukan serat optik. Kemudian di jurusan yang lain lagi, misalnya pada elektronika, jurusan teknik elektro misalnya untuk telekomunikasi. Baik, lagi saya akan mengquote sebuah pernyataan dari Lopez Higuera pada tahun 1998. Dia mendefinisikan sensor serat optik sebagai berikut. An optical sensor is a photonic system in which the measurement, objek yang diukur, or input signal, yaitu dia berupa VI, introduce, modification, or modulation in some of the characteristic transmission, reflection, dispersion, absorption of light in optical system, and that after being detected, processed, and conditioned, the system will deliver an output signal of VO, V output, usually in the electric domain, which will be a valid reproduction of the object variable, misalnya jarak, strain, suhu, dan lain sebagainya. If any of the process of your parts use fiber optic technology, bila mana sistem tersebut menggunakan fiber optic, maka disebut a subdivision of the OS optical sensor, known as fiber optic sensor, FOS, atau disebut juga OFS, optical fiber sensors. Jadi intinya, jika sebuah sistem optik OS, optical sensor, serat optik, dia mengukur, mensensing variabel yang diukur, measurement yang baik yang diukur dalam bentuk input signal VI, kemudian dia diproses, dimodifikasi, dimodulasi, ditransmisikan, atau direfleksikan, didispersikan, atau diabsorpsi, ataupun yang lain. Kemudian diproses ya, masuk ya input, masuk ke sinyal processing, kemudian dikondisikan, sinyal conditioning, kemudian dia di-deliver dalam bentuk sinyal output. Misalnya tadi inputnya berupa getaran misalnya, atau displacement, kemudian diproses ya sehingga menghasilkan sinyal output dalam domain elektrik, misalnya voltage VO, kemudian dia diubah lagi menjadi variabel misalnya jarak tadi. Maka jika alat tersebut menggunakan sensor berbasis fiber optik, maka disebut FOS, fiber optic sensor, ataupun OFS, optical fiber sensor. Terserah Anda mau pakai yang mana. Itu ada definisi dari sensor serat optik. Jadi sensor yang berbasis serat optik, di mana sensornya adalah serat optik ya. Serat optik sebagai sensor itu, maka dia dinamakan OFS atau FOS, fiber optic sensor ataupun optical fiber sensor. Itu adalah definisi sensor serat optik menurut Lopez Higuera pada tahun 1998. Kemudian kenapa kita memakai sensor serat optik? Yang pertama, dibuat dari bahan dielektrik. Artinya dia kebal terhadap gelombang elektromagnetik. Jadi kalau sensor lain, kalau pengukurannya pada bidang atau area yang dimana di area tersebut ada gelombang elektromagnetik, maka hasilnya tidak valid karena dia akan terpengaruh ya kan. Ada elektrik, sinyal listrik, kemudian dia ada sinyal magnet misalnya ya. Kalau Anda mengukur di situ ada magnetnya, maka hasil pengukuran Anda valid. Tapi kalau kita menggunakan sensor optik, dia tidak terpengaruh, dia kebal. Artinya hasil pengukuran kita tetap valid meskipun pengukuran kita lakukan di area yang memiliki medan elektromagnetik. Kemudian yang kedua, dia dapat bekerja pada suhu sangat tinggi dan lingkungan ekstrim. Contohnya pada suhu ratusan hingga ribuan derajat Celcius. Kalau kita memakai sensor yang lain, misalnya termokouple, pada saat suhu tertentu, maka device sensor tersebut tidak bisa menjangkau lingkungan yang ekstrim tersebut, ya kan? Dia akan rusak. Misalnya kita pakai sensor displacement ya, karena dia berupa mekanik, maka pada suhu tertentu dia juga akan rusak. Tetapi kalau kita menggunakan sensor berbasis serat optik, maka tidak.
dia tetap dapat bekerja baik pada suhu yang tinggi maupun lingkungan yang ekstrim. Contohnya pada suhu ribuan atau ratusan derajat Celcius, dia tetap dapat bekerja sehingga kita tetap dapat mengukur. Kemudian yang ketiga, kita bisa remote monitoring karena kita berbasis serat optik berupa cahaya, ya, mediumnya kita bisa transmisikan ke alat-alat yang lain, misalnya melalui wireless, ya, dari sensor kemudian ke detektor dikirim ke transmitter, ataupun kita kirim langsung ke internet melalui cloud, ya. Jadi kita bisa remote monitoring. Kemudian yang keempat, mudah perawatan. Kalau Anda menggunakan sensor berbasis serat optik, Anda cukup mengeceknya mungkin sekali atau 2 kali setahun. Tetapi kalau Anda menggunakan sensor mekanik, contohnya kalau saya di akustik, ya, pakai mikrofon sebagai sensornya, setiap kali saya mengukur saya harus mengkalibrasinya. Tapi kalau Anda menggunakan serat optik tidak perlu, hanya sekali atau 2 kali saja selama mungkin 1 atau 2 tahun. Selama itu pula dia akan terkalibrasi. Kemudian juga dia dapat bekerja secara multipleksi, artinya dia dapat bekerja dengan banyak input. Misalnya Anda punya 10 input, ya, Anda ingin mengukur suatu tempat, di situ ada 10 titik, misalnya mengukur suhu. Dari 10 titik Anda bisa mengukur pada saat yang bersamaan. Kemudian Anda gabung, ya, multiplex, ya, jadi banyak input kemudian masuk ke satu sistem. Dengan alat yang lain Anda harus mengukur satu-satu, misalnya dengan termokopel, ya, Anda harus mengukur 1.1, titik 2, titik 3 dan lain sebagainya sampai titik 10. Tapi kalau dengan menggunakan sensor optik Anda hanya merangkainya sehingga menjadi sebuah sistem multiplexing di situ. Kemudian yang terakhir adalah ringan, kecil dan fleksibel. Ini ada kelebihannya kalau kita menggunakan sensor serat optik. Sebagaimana Anda lihat di gambar di sini, ya. Pada gambar di sebelah kiri ada sensor berbasis serat optik, ukurannya sangat kecil. Misalnya di sini ada 3 cm, ya. Itu 2-3 kurang lebih 3 cm. Tapi kalau menggunakan sensor strain gauge seperti ini, Anda butuh panjang minimal 10 cm kalau nggak salah ini, ya. Jadi ukurannya hanya sepertiganya. Dia lebih ringan, lebih kecil dan lebih fleksibel. Jadi kalau kita membawa juga lebih fleksibel dan lebih kecil kalau kita tempatkan pada media yang kita ukur. Jadi ini ada kelebihannya mengapa kita pakai sensor berbasis serat optik. Pertama, dia kebal terhadap gelombang elektromagnetik, kemudian dia bisa bekerja pada suhu tinggi dan ekstrim, bisa remote monitoring karena berbasis cahaya, mudah perawatannya, bisa multiplexing dan ringan, kecil dan fleksibel dibandingkan dengan sensor yang lain, misalnya strain gauge yang tadi. Kemudian kita masuk pada tipe-tipe serat optik. Ada 3 tipe utama yang kita bahas di sini. Yang pertama ada dari bahannya ini, ya. Yang pertama ada dari silika atau serat optik silika, disingkat SOK. Dia karakteristiknya low attenuation, peluruannya rendah. Kemudian dia silika glass or fused quartz, berbahan silika glass atau quartz yang digabungkan. Kemudian dia core-nya kecil, small core achievable, single mode. Kemudian kekurangannya mungkin dia fragile, ya. Tahu, ya, fragile, ya, biasanya di gerus-gerus ada tulisan fragile, artinya dia tidak bisa dikenai seperti diinjak, dipukul, itu dia nggak bisa. Nah, tapi dia kelebihannya dia tenusannya rendah, misalnya pada jarak 100 meter dia hanya berkurang sedikit sekali. Kemudian dia core-nya kecil, ya. Ini komentarnya karena core-nya kecil tadi maka atenuasinya lemah atau kecil. Kemudian jenis yang kedua sensor serat optik plastik atau SOP. Dia diameternya besar, karena diameternya besar maka dia atenuasinya tinggi, peluruannya tinggi. Jadi pada jarak yang sama dia lebih meluruh, peluruannya lebih besar, artinya dia pengurangan sinyalnya melemah lebih besar daripada SOK. SOP ini lebih besar melemahnya, artinya dia lebih jelek daripada SOK, tetapi dia narrowband radius lebih robust. Ketika dibengkokkan karena ukurannya besar maka dia lebih robust daripada SOK yang berukuran kecil. Mungkin kalau di kecil dia patah misalnya di sini, tapi yang SOP tadi yang plastik dia enggak. Dia kalau kita bengkokkan dia lebih robust daripada yang SOK ini. Kemudian jenis yang lain misalnya microstructure fibers seperti ini mungkin, ya. Kemudian hollow core fiber. Yang ini, ya. Ini yang microstructure, ya. Atau photonic crystal fiber. Jenis-jenis yang lain. Kemudian dari jenis variabelnya sekarang. Jadi kalau Anda belajar tentang cahaya, di situ ada intensitas, ada panjang gelombang, ada fase. Ini mirip kita belajar dengan gelombang. Gelombang punya amplitudo, di sini intensitas di cahaya, kemudian punya frekuensi
di cahaya kita nyebutnya wavelength, kemudian punya fase, di sini juga fase. Yang berbasis intensitas dia unjuk kerjanya kecil atau sedang, kemudian yang berbasis panjang gelombang atau berbasis spektrum nyebutnya di sini dia sedang sampai tinggi, kemudian yang berbasis interferometer atau berbasis fase dia unjuk kerjanya tinggi, performanya tinggi. Konfigurasinya yang berbasis intensitas dia lebih mudah ya, karena biayanya juga lebih kecil. Kemudian yang berbasis spektrum konfigurasinya dia sedang, agak susah, agak mudah. Yang berbasis interferometer dia susah, agak susah, tapi tadi ya unjuk kerjanya 3, performanya tinggi. Yang unjuk kerjanya rendah tadi intensitas, tapi konfigurasinya membuatnya mudah. Tapi yang berbasis interferometer tadi ya, dia performanya tinggi, otomatis konfigurasinya lebih susah. Nah, biayanya juga dia yang intensitas dia lebih murah karena konfigurasinya juga mudah, unjuk kerjanya agak kecil maupun sedang. Kemudian yang spektrum dia moderat, tengah-tengah, biayanya sedang, unjuk kerjanya sedang, konfigurasinya kesulitannya juga sedang. Sedangkan yang berbasis fase ya, fase interferometer dia biayanya mahal, konfigurasinya susah, tetapi unjuk kerjanya sangat tinggi ya. Itu perbedaannya dari ketiga basis. Ada yang basis intensitas, spektrum, dan interferometer, fase, wavelength, dan intensity. Kemudian market share sekarang, persentasenya ya, persentase teknologi yang digunakan. Paling banyak menggunakan fiber break grating sekitar 30%, 31%. Jadi dia berbasis apa? Grating tadi spektrum ya dia ya. Kalau Anda bisa cek di Wikipedia, FBG, fiber break grating, di situ nanti dikatakan dia wavelength ya, wavelength, berbasis wavelength di sini. Spektrum berarti. Ya, wavelength di sini berbasis wavelength. Dia paling banyak digunakan sebesar 31%, kemudian disusul dengan teknik yang lain 12%, kemudian interferometer 14% karena beberapa pengukuran mensyaratkan presisi yang tinggi, performa yang tinggi, maka dia menggunakan interferometer basisnya 14%, kemudian berbasis scattering 11%, Faraday resistance 1%, fluorescent perpendaran ya 3%, FOG photonic crystal 1%, dan POF 10%, plastik ini ya. Itu persentase teknologi yang digunakan. Paling banyak FVG, baru kemudian interferometer. Kemudian ini jenis serat optik yang paling banyak digunakan penelitian khususnya di jurusan kita teknik fisika di lab fotonik. Jadi dengan menggabungkan SMF dan MMF, single mode fiber dengan multi mode fiber. Serat optik berstruktur jenis SMS, single mode, multi mode, single mode dikembangkan sebagai sensor karena memiliki keunggulan mudah dibuat, murah, dan memiliki sifat yang serupa dengan FBG ya. Jadi karena FBG tadi dia paling banyak digunakan ya, dia berbasis spektrum, jadi dia bisa rendah, bisa tinggi tergantung spek yang diinginkan. Maka kita ingin menirunya dengan membuat sensor berbasis serat optik SMS, single mode ya, ini single mode, kemudian di sini multi mode, kemudian ke single mode lagi. Dengan teknik ini diharapkan mempunyai karakteristik sensor yang mirip dengan atau serupa dengan FBG. Pengennya seperti itu. Kita tidak pakai FBG langsung, tapi pakai serat optik yang dimodifikasi dengan SMS, single mode, multi mode, single mode. Bentuknya seperti ini. Ini adalah serat optik single mode, kemudian kita gabung dengan fiber optic toolkit ya. Di sini single mode, kemudian multi mode. Di single mode kita gabung dengan spacer di sini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan dua fiber optik, ini contohnya sistem pengukuran strain suhu dengan sensor serat optik SMS. Jadi kita gabungkan dua SMS A sama SSB seperti termokopel gitu, tapi ini pakai serat optik. Kita ingin mengukur suhu ya, suhu di A sama suhu di B, kemudian digabungkan sehingga dia digunakan untuk mengukur suhu. Konfigurasi seperti ini OTDR, kemudian SMS A, SMS SSB kita gabung di sini. Kemudian ini respon OTDR-nya ya. Nah, di sini yang titik yang biru ini adalah SMS A, yang hijau SMS B, mirip dengan termokopel. Ini hasil penelitiannya Pak Hatta dan kawan-kawan kalau nggak salah ini ya, diterbitkan di jurnal Microwave and Optical Technology Letters tahun 2013. Jadi kita ingin menggunakan sensor berbasis serat optik untuk mengukur suhu dan strain.
Kita juga bisa beli langsung, misalnya SOP atau tadi POF, ya bahasa Inggrisnya POF, tadi polymer optical fiber atau serat optik plastik. Harganya sekitar 5,6 dolar atau berapa? 70.000 mungkin ya, 70 sampai 80.000. Dalam satu paket ini kita sudah mendapatkan 1 meter serat optik dengan panjang gelombang ini ya, 1000 mikrometer optical fiber, termasuk LED ini dan detektor. Ada biru sama hitam ini, satunya detektor, satunya LED sebagai source-nya. Dia memenuhi standar IFE 91A dan IFD 92 beserta Instructional Design of Information and Application Hints. Kalau kita ingin membuat rangkaian, di sini juga diterangkan cara merangkainya dengan menggunakan fiber optik ini. Jadi ini kabel 1 meter, detektor sama sumber cahayanya. Seharga 70.000. Kalau Anda berminat. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ini paper supply, kemudian sumber ya. Kemudian di sini kita buat plastik optical fiber tadi yang kita beli tadi 5,6 dolar tadi. Kemudian di sini titik B ada imperfection, jadi kita modifikasi sedikit. Kemudian kita tangkap di titik C micrometer transition stage. Kemudian di sini kita pakai detektornya 4 meter. Nah, misalnya kita pengen menggunakan skema seperti ini, rangkaian seperti ini untuk long range displacement sensor. Kita ingin mendeteksi displacement pada jarak yang jauh ya, tapi di sini masih 6 sampai 12 cm. Misalnya di sini ada outputnya, dayanya, ini adalah displacementnya. Displacementnya ini yang di sini. Sedangkan ini adalah jaraknya, warnanya ada jaraknya. Ini pada pada jarak 12 cm, kemudian yang biru 10 cm, yang merah 8 cm, yang 6 cm, yang hitam 6 cm. Kemudian kita modifikasi dengan imperfection di sini. Ada no imperfection, ini yang hitam ini, kemudian imperfection 1, 2 dan 3. Intinya kita ingin melinearkan ya kan, karena kita ingin buat alat ukur karena kita ingin linear dia hasilnya seperti itu. Jadi misalnya pada tegangan 5 dia 0 sampai dia turun pada jarak displacementnya ya, getarannya misalnya pada 15 cm dia tegangannya 20 seperti itu. Kemudian contoh yang lain misalnya pada aplikasi pH sensor. Jadi di sini kita menggunakan serat optik, kemudian kita kelupas ini yang merah ini, kita ganti dengan material lain. Ledengnya kita lepas, kita lapisi dengan material lain di mana material tersebut sensitif terhadap pH. Jadi kalau ada perubahan, maka di sini cahaya yang melewati ini akan berubah juga. Nah, itu kita sensing, kemudian kita konversi ke dalam pH. Seperti itu. Nah, apa yang divariasikan di sini kita memvariasikan diameter ya, diameter. Dari jarak ke sini kita variasikan, misalnya di sini ada 3, yang hijau, merah sama biru. Yang hijau itu diameternya 16, yang merah itu 22, yang biru 31 ya. Jadi ukuran diameter lakukan U bending tadi berpengaruh pada unjuk kerjanya. Jadi yang berpengaruh ini terhadap unjuk kerjanya ini adalah diameternya. Kemudian material tersebut dapat diganti atau dimodifikasi untuk rentang pH yang lain. Misalnya ini untuk sensitif sangat pada pH yang rendah. Kemudian untuk pH tinggi kita ganti lain. Jadi intinya kita ingin tahu material apa yang cocok untuk cladding di sini dan berapa diameternya. Contohnya di sini adalah yang paling linear ya, mendekat linear adalah yang biru misalnya ya. Diameternya paling tinggi misalnya di sini. Seperti itu. Kemudian materialnya apa yang sangat sensitif terhadap pH, seperti itu. Kemudian contoh yang lain untuk sistem monitoring pernafasan. Jadi di sini kita menggunakan fiber optik tadi ya. Ini yang tadi yang beli tadi 5,6 dolar tadi. Di sini kita pasang sensor atau sumber cahaya, kemudian kita pasang detektor. Kita pasang pada alat pernafasan di sini, ditempelkan ke mulut, kemudian di situ ketika bernafas maka fiber optik ini ya, kawat tadi kabelnya itu akan terkena hirupan maupun tarik hembusan nafas ya kan. Kita pasang di mulut, kita bernafas itu ya, itu fiber optiknya akan terkena udara ya. Kalau kita analisa udaranya dalam hal ini misalnya kelembapannya ataupun kandungan O2-nya, maka kita bisa menyimpulkan kondisi dari si pasien misalnya di sini. Misalnya kelembapan tertentu dia kondisinya sehat, pada kondisi tertentu dia sakit atau capek dan sebagainya. Maka sehingga ya dari fitur pernafasannya, dari monitoring pernafasan kita bisa mengecek kondisi kesehatan pasien. Contohnya hasilnya seperti ini, yang hijau ini ya. Ini
sinyal yang ada di fiber optik ini yang setelah dikelupas. Jadi kelihatan sekali ini ketika menghembuskan nafas ya, seperti itu. Kemudian yang ini yang atasnya ketika menghirup nafas, seperti itu. Sedangkan yang biru ini ketika claddingnya tidak dikelupas, jadi sangat berbeda sekali ya. Jadi kalau kita kelupas claddingnya, kita bisa kelihatan sinyal yang ada, perambatan cahaya yang ada dalam core tersebut, dalam core fiber optik tersebut. Dari informasi ini kita bisa buat sebuah sistem monitoring pernafasan. Ini kebetulan saya nguji kemarin pada saat TA-nya D3 ini, dan saya cek ternyata dia benar-benar baru, belum ada alat sistem monitoring di dunia kesehatan. Dia salah satunya paling novelnya termasuk paling bagus di sini. Belum ada alat monitoring pernafasan, tapi dengan teknik ini kita bisa monitoring pernafasan. Tinggal bagaimana cara mengolah datanya saja. Sementara ini baru kelembapan ini, kalau kita bisa mengekstrak misalnya informasi kandungan CO2, O2 maupun senyawa kimia yang lain yang ada di situ, maka kita bisa memonitor kondisi kesehatan dari si pasien, seperti itu. Ini hasilnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke standar pengukuran optik. Jadi di dunia teknik ada banyak standar, kita bisa pakai ISO. Contohnya di sini untuk optik, ISO-nya adalah 17180, baik 1, 01, 20, 30 maupun 99. Di situ semuanya berkaitan dengan optics and optical measurement. Jadi bagaimana mengukur dengan metode optik ataupun pengukuran secara optik ya. Jadi itu secara umum. Yang 01 kemudian yang 20.20 itu sumber cahaya yang digunakan, panjang gelumnya apa aja. Kemudian ISO 17180.30 itu tentang instrumennya seperti apa, fiber optiknya seperti apa, detektornya seperti apa, lasernya seperti apa. Kemudian instrumen itu berkaitan dengan standar lain ya. Dia berbicara ISO lain itu apa aja yang berkaitan dengan optics and optical measurement. Jadi standar utamanya pakai ISO. Kemudian ISO yang lain, ISO tadi selain ISO 17.180 ada ISO 12005 tahun 2013 tentang test method for laser beam parameter untuk polarisasi. Kemudian ISO 13695 2005 yang 2004 itu yang belakang tahunnya, tentang test method for spectral characteristic of laser. Jadi kalau kita ingin mengukur spektrum laser, kita menggunakan ISO 13695. Kemudian ISO 11810 2005 test method and classification for the laser resistance of surgical trips ya. Jadi untuk kesehatan, laser untuk kesehatan itu ISO-nya itu 18110-1. Kemudian ISO 13697 dari tahun 2006, dia untuk apa? Transmitans dan reflektan dari laser. Jadi kalau kita mengukur transmitansi maupun reflektansi dari laser, kita menggunakan ISO 13697 tahun 2006. Kemudian contoh yang lain ISO 17915 tahun 2013 termasuk yang paling baru ini, measurement method of semiconductor laser for sensing. Jadi karena banyak laser berbasis semikonduktor, maka timbullah ISO tersebut. Jadi kalau kita menggunakan laser semikonduktor, kita menggunakan ISO 17915 untuk metode pengukurannya. Anda bisa cek link ini yang di bawah ini untuk lebih lengkap tentang ISO yang berkaitan dengan optik misalnya. Kemudian standar yang lain IEC ya, International Electrotechnical Commission, biasanya digunakan di Eropa IEC ini. Contohnya 61745 Phase Image Analysis Procedure for the Calibration of Optical Fiber Geometry Test Set. Jadi kalau Anda pengen mengukur dengan optical fiber geometry ya, untuk pengen mengkalibrasi itu, Anda harus menggunakan IEC 61745. Kemudian IEC 60793-1 4046 itu halamannya untuk mengukur atenuasi dari optical fiber termasuk transmitansi juga. IEC 61300-3-4 fiber optic interconnecting device. Kalau Anda ingin menyambung, maka ISO-nya standarnya pakai IEC 61300. Kemudian kalau Anda menggunakan SMF kabel tadi ya, single mode multi mode fiber tadi, single mode fiber ya, tidak menggunakan IEC standar IEC 61280. Kemudian kalau Anda pengen menggunakan FO fiber optik panjangnya ya, pengukuran panjang, Anda menggunakan IEC 60793-1-22. Kemudian kalibrasi dengan OTDR, Anda pakai IEC 61746, kemudian IEC 62129 untuk kalibrasi optical spectrum analyzer. Jadi biasanya standar ini dipakai kalau kita pengen mengerjakan satu project ya, misalnya ya harus pakai standar, ataupun untuk penelitian biasanya dipakai standarnya
alat tersebut. Kemudian standar yang lain berkaitan dengan safety atau keselamatan optik, pakai ANSI, American National Standard Institute Z136-1/2000 tahun 2000, Safe Use of Laser. Jadi panduan menggunakan laser secara aman. Kemudian ada British Standard Institute BSI EN 60825. Dia itu yang ke-1 itu Safety of Laser Product, part 1 Equipment Classification Requirement, persyaratan dan klasifikasi laser. Kemudian yang kedua itu Safety of Optical Fiber Communication System, berkaitan dengan safety-nya. Yang pertama tadi klasifikasi mana requirement-nya, yang kedua tadi sistem keamanan, yang ketiga tentang guidance, panduan untuk laser display show, bagaimana menggunakan laser, menunjukkan laser itu. Kemudian ada PDIC TR 60825/12 tahun 2004, Safety of Laser Product, part 14 user guide-nya. Kemudian ada British Standard EN 207 tahun 99, EN 2072 tahun 99 juga, Filter and Equipment Used for Personal Eye Protection. Jadi bagaimana melindungi mata ketika menggunakan laser. Di sini ini ada standarnya, standar EN 207. Kemudian ada British Standard EN 208 lanjutannya 1994, Personal Eye Protection Used for Adjustment Work. Jadi kalau Anda bekerja dengan laser dan laser system, Anda menggunakan EN 208. Tapi kalau untuk melindungi mata tadi EN 207. Standarnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke sub pokok bahasan terakhir tentang tren pada metrologi optik. Jadi kalau kita bicara tentang pengukuran ya, pertama harus ada objek yang diukur, kemudian variabel yang diukur apa, measurementnya, kemudian measurement prosedur pengukuran, kemudian prinsip pengukuran, metode pengukuran, sistem pengukuran, kemudian ketidakpastian pengukuran, kemudian dikalibrasi sesuai dengan standar, baru kita lanjut. Kalau enggak, kita ulangi lagi di situ. Anda bisa pakai besaran SI atau CGS misalnya. Kemudian baru di situ ada hasil pengukuran ditambah dengan ketidakpastian seperti itu. Itu secara umum ya, ada objek, ada variabel yang diukur, kemudian ada prosedurnya, ada sistemnya, metodenya, prinsipnya, ada ketidakpastiannya. Kita kalibrasi, bandingkan dengan standar, cocok, keluar hasil pengukuran. Tidak cocok, kita kalibrasi lagi. Kemudian ada 7 besaran pokok ya. Ada dimensional metrologi panjang, ada massa, force, electricity, photometry, temperatur, ada time, pengukuran waktu, dimana kesemuanya metrologi optik bisa diaplikasikan untuk waktu, untuk panjang, untuk massa ya. Misalnya kita kasih pemberat itu ada fiber optik, di atasnya dikasih beban, kita ukur bawah masanya, mungkin bisa. Kemudian pengukuran elektrik, fotometri, dan lain-lain. Jadi perkembangan iptek, sesuai dengan perkembangan iptek, maka standar pengukuran maupun instrumen ukur juga selalu diperbarui ya kan. Ada alat baru, kemudian standarnya baru lagi, alatnya juga baru lagi, standarnya baru lagi, seperti itu. Kemudian apa aspek yang mendorong metrologi, khususnya metrologi optik, khususnya lagi pada tahun 2020, 4 tahun lagi. Yang pertama adalah kalau kita ingin membuat alat ukur, yang pertama harus low cost dan low carbon emission. Harus dia murah dan kalau bisa tidak ada emisinya ya. Contohnya sekarang ini banyak menggunakan Android alat ukur itu karena Android itu murah. Kemudian sekarang banyak berbasis listrik. Contohnya kemarin ITS meluncurkan sepeda motor listrik gesit itu ya, karena kalau kita pakai listrik kita tidak menghasilkan emisi gas buang. Jadi low cost sama low carbon emission. Kemudian ada inovasi R&D, di situ ada peningkatan kualitas ya. Misalnya kita membuat suatu produk, kemudian kita improve lagi, ada kekurangannya kita improve lagi, jadi selalu berinovasi. Kemudian aspek yang lain adalah keamanan dan kenyamanan, safety dan comfortable ya. Jadi selain low cost dan low carbon emission juga harus nyaman dan aman, safe ya, safety dan comfort itu. Kemudian baru kita improve lagi, kita inovasi lagi, sehingga itulah trennya metrologi optik, khususnya ya metrologi secara umum, tapi ini juga metrologi optik pada tahun 2020. Jadi low cost, low carbon, safe, comfort, sama inovasi, seperti itu. Kemudian bagaimana arah pengembangan metrologi optik, metrologi secara umum maupun metrologi optik secara khusus. Pertama adalah ketertelusuran, trackable, dan kepresisian yang baik. Jadi kalau kita ingin membuat alat ukur harus presisi dan harus
traceable, dapat di-track ya, misalnya data yang kemarin berapa, data yang seminggu lalu berapa, dapat ditelusuri, kemudian kenapa hasilnya seperti itu ya, ada lognya semua. Kemudian yang kedua, pengukuran dapat bekerja bagi situasi dan kondisi lingkungan, misalnya di kondisi yang ekstrim tadi, alat ukur kita juga tetap harus bekerja tadi ya, traceable, presisi, kemudian bisa bekerja pada kondisi apapun dan lingkungan apapun. Kemudian yang ketiga itu arah pengembangannya, kalau kita ingin mengembangkan alat ukur berbasis optik itu kita harus terhubung dengan internet atau cloud ya. Nah, maka sekarang zamannya IoT, Internet of Things. Jadi setiap alat ukur kalau bisa terhubung ke internet sehingga datanya langsung bisa disimpan di internet. Jadi kita nggak perlu bawa hard disk, bawa flash disk untuk ngopi data, karena datanya misalnya langsung terhubung ke internet seperti itu. Jadi traceable, presisi, bisa bekerja pada kondisi dan situasi apapun, sama terhubung ke internet kalau kita mengembangkan seperti itu. Sedangkan tadi aspek pendorongnya itu low cost, low carbon, comfort and safety, ini minimal harus ini 4 ini, sama harus ada inovasi. Kemudian kalau kita mengembangkan harus ada presisi, traceable, bisa bekerja pada lingkungan dan kondisi apapun, dan terhubung dengan internet. Kemudian kerjasama antar stakeholder. Yang pertama dari perguruan tinggi, kita sebagai akademisi kita melakukan penelitian pada bidang meteorologi, kemudian pemerintah melalui Badan Meteorologi, Bandar Sandi, dan pemerintah membuat peraturannya, undang-undangnya, standarnya, kemudian penggunaannya adalah pihak industri. Jadi kita meneliti, kita serahkan, kita umpankan ke pihak industri membuat alatnya, kemudian industri dijual lagi untuk industri yang lain dipakai, kemudian pemerintah membuat standar dan peraturannya seperti itu. Jadi kalau tiga pihak ini bisa bersinergi, maka kita bisa membuat suatu ekosistem yang yang inovatif, yang kompetitif untuk meteorologi, karena pengukuran terus tadi selalu berkembang dan berkembang, baik alat ukurnya maupun standarnya juga selalu berkembang. Saya rasa itu untuk meteorologi optik ya. Jadi kita sudah belajar tentang definisi dan contoh meteorologi optik, kemudian bagaimana perkembangan meteorologi optik di ITS khususnya, kemudian kita bicara standar, kemudian kita bicara tentang tren pengembangan meteorologi optik. Jadi telah dibahas secara ringkas ruang lingkup meteorologi optik, perkembangan tadi, kemudian pengembangan sensor serat optik khususnya di ITS. Yang kedua, perkembangan IPTEK, meteorologi pengukuran optik, mendorong terciptanya standar pengukuran. Jadi dengan perkembangan IPTEK kita bisa menaikkan standar kita. Kemudian dalam konteks pembangunan dan pengembangan meteorologi di Indonesia perlu dilakukan kerjasama ya, tadi antara pemerintah, kemudian melalui Deperinda, Kemenristek, kemudian perguruan tinggi dan industri, tiga pihak itu. Perguruan tinggi sebagai akademisi, kemudian pemerintah sebagai pembuat peraturan dan undang-undang termasuk standar, dan stakeholdernya adalah pihak industri, seperti itu. Saya rasa itu aja untuk mata kuliah ini. Nanti akan ada tugas upload di Share ITS, silakan dikerjakan dan diupload di situ ya. Nanti akan saya cek di situ juga, dan saya lihat di situ di Share ITS. Saya rasa terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa melalui forum atau email ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.